Cara menjaga keharmonisan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menumbuhkan benih-benih cinta itu setiap hari. Jadi setiap hari rasanya lebih indah sih. Yang pastinya alhamdulillah dengan cara yang baik, mengikuti yang baik juga dan menjaganya dengan baik juga, sehingga terbentuklah pernikahan yang benar-benar baik, yaitu pernikahan yang diridhoi oleh Allah dengan cara ta'aruf, insyaallah. Karena mengapa dengan cara ta'aruf? Karena dengan cara ta'aruf dan dengan cara saat kita masih sendiri, saat kita jomblo, saat kita menjaga cintanya di saat yang tepat. Jadi jangan sampai kita mengungkapkan pada pasangan-pasangan yang belum halal, belum ada kepastian statusnya, tapi malah bikin baper orang, malah jadi PHP, nyatunya malah jadi sakit hati orang. Lebih baik kita menjaganya dan mengatakannya saat kita sudah siap, saat kita sudah mampu, saat kita sudah mengungkapkan dan mewujudkan pernikahan impian itu. Mbak Nisa sendiri? Iya, kalau pernikahan impian ya, impian bagi para singlillah. Ya. Jadi para bagi akhwat dan ikhwan yang sudah menjaga dirinya, memantaskan dirinya, yang pastinya ingin menikah dengan cara yang baik juga, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, di mana pernikahan itu ya menjadi harapan gitu. Tapi pernikahan itu enggak akhir dari segalanya, tapi justru itu adalah awal dari perjalanan hidup yang masih panjang lagi. Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari. Apa ya, menjaga dirinya? Mungkin kalau kita udah niatnya baik, kalau kita punya ingin apa sih ya, ingin memuliakan seseorang yang ingin kita jadikan seorang istri atau pasangan hidup kita pun dengan sendirinya tidak akan ibaratnya melakukan hal yang salah lah ibaratnya. Saya ketika ada kecenderungan dengan Anissa, saya tidak ada sama sekali perasaan yang ingin ibaratkan modus lah ibaratnya. Ya Allah, kayak lo Anissa ini gini kayak kode-kode gitu. Mungkin takut ya. Itu karena takutnya itu apakah saya cuma ingin ibaratnya cuma modus-modus doang, tapi dengan sendirinya kalau kita tahu cara menjaga diri, cara kita untuk memuliakan seseorang yang akan kita jadikan seorang istri atau pasangan hidup kita pun akan menyebut dia dengan cara yang memuliakan dia gitu kan ya. Saya pun saat beres syuting, ibaratnya ya, kalau kita kan ketemu Anissa nih ya, pasti kan saya sudah menyiapkan kata-kata ataupun stok pembicaraan lah ya buat ngobrol gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika saya kesana pun tidak ada ibaratnya tuh jadwal ataupun waktu untuk ngobrol banyak, karena emang padat banget si waktunya syutingnya itu. Dan alhamdulillah setelah syuting pun kita nggak ada kayak lagi apa kayak gitu, nggak ada. Jadi kayak ada kotak-kotak kayak gituan doang. Jadi langsung menghubungi perantara kan. Jadi kalau kita menjaganya sih insya Allah gitu kan. Saya pun langsung mengontak Kang Abai untuk memfasilitasi ta'aruf, dan alhamdulillah selama ta'aruf pun kita terjaganya tuh tidak langsung berinteraksi secara duaan gitu. Di WhatsApp pun saya bikin grup yang dimana ada perantaranya supaya bisa memonitoring lah ibaratnya tuh kalau kita tuh ngapain aja gitu pun. Begitu juga selama proses ta'aruf pun kita nggak berduaan juga, saya ada perantaranya, dan Anissa pun selalu ditemani oleh mahrumnya yaitu ibunya. Telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu. Cara menjaga keharmonisan, Komunikasi. ya komunikasi itu penting banget. Jadi kita harus terus mau komunikasi, jangan kalau ada masalah itu diobrolin. Terus juga menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi kayak misalnya sunnah suami kepada istri, sunnah istri kepada suami ya, itu ada kan? Ada. Jadi itu menumbuhkan benih-benih cinta itu setiap hari gitu. Kayak contohnya nih, kita kalau panggil tuh dengan panggilan kesayangan. Jadi kalau aku manggil Dito Habi, Dito manggil aku Hami. Jadi kita setiap hari ya apa ya, jadi ungkapan-ungkapannya. Terus juga
menjalankan semuanya itu karena ibadah. Jadi dalam pernikahan kalaupun menghadapi ujian atau cobaan itu kita balikin lagi niat kita. Jadi setiap hari rasanya lebih indah sih. Ada sabar dan syukur ya. Kalau sabar dengan segala cobaan, kita bersabar dan syukur dengan segala nikmat yang Allah kasih, kita selalu bersyukur sehingga atas syukur kita tuh Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Waktu aku udah mulai masuk kuliah lagi, itu kan otomatis waktu sendirinya lebih lama, terus banyak waktu untuk bertafakur, terus evaluasi diri lah gitu, apa yang kurang gitu setelah meraih kesuksesan di entertain, terus apa yang diinginin itu semuanya tuh terkabul, tapi tetap aja masih ada yang kurang karena ngerasa kok saya sebagai seorang muslimah masih belum menjalankan apa yang jadi perintah Allah gitu. Makanya langsung merubah diri yang jadi lebih baik, misalnya pakai hijab gitu, terus mulai rajin lagi ibadahnya, terus mulai cari teman-teman atau komunitas yang membawa kebaikan juga supaya akunya tetap istiqomah. Nah alhamdulillah dari mulai perubahan itu pekerjaan pun jadi berubah juga gitu, pekerjaannya juga jadi ke arah yang positif, yang ada ada ibadahnya lah di dalamnya, sampai akhirnya syuting web series di Singlila Project, bertemu dengan jodoh, dikasih ya kan jalannya juga insya Allah bertemu dengan orang yang juga baik, yang sedang berproses untuk kebaikan gitu. Jadi ya dalam hijrah itu insya Allah akan mudahkan dan pasti akan diberikan yang lebih baik lagi sih daripada sebelumnya. Dan buat kau bersemangat.